Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan belajar tentang input dan output pada PLC. Modul input dan output atau biasa disingkat I/O, modul I/O PLC ini adalah bagian dari PLC yang menghubungkan otak PLC, yaitu CPU, dengan perangkat di luar PLC yang dapat diprogram. Nah, modul input mendeteksi status sinyal input. Contohnya seperti tombol tekan atau push button, saklar, sensor, dan lain-lain. Sedangkan modul output dia mengendalikan perangkat output. Ya, contohnya itu seperti relay, motor, lampu, dan lain-lain. Nah, ini klasifikasi input dan output PLC. Modul input output I/O pada PLC itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu digital I/O dan analog I/O. Nah, pada digital I/O ini ada digital input, ada digital output. Sedangkan pada analog I/O ada analog input dan ada analog output. I/O digital atau digital input output. Modul digital juga disebut modul discrete. Ya. Kenapa modul discrete? Karena pada modul ini sinyal I/O bekerja pada sistem biner, yaitu hanya bernilai 0 dan 1. Nah, konsep sederhana I/O digital adalah sinyal yang hidup atau mati, ada, tidak ada, atau kondisi on atau off. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Ada saklar dan lampu. Nah, lampu ini kalau kondisi 0 berarti dia lampunya mati, atau kondisinya off, dia mati. Kemudian pada saat kondisi 1 artinya lampunya menyala atau on. Sinyal I/O digital memberikan status dalam berbagai bentuk seperti high low, true false, 1 0 untuk status umum. Kemudian untuk on off itu status untuk kondisi beban atau output. Sedangkan diaktifkan, dinonaktifkan itu untuk switching mekanis. Contohnya seperti limit switch ya, roll switch. Kemudian ada close atau open. Ini melambangkan status untuk suatu kontak atau saklar. Contoh komponen input digital. Yang pertama ada push button. Push button kondisi satunya berarti dia ditekan. Kondisi nolnya tidak ditekan. Kemudian yang kedua ada limit switch. Nah, limit switch kondisi satunya berarti dia ada benda kerja ya yang menyentuh limit switch ini. Sedangkan kondisi nolnya tidak ada benda mekanik yang menyentuh limit. Yang ketiga di sini ada sensor photoelektrik dan sensor proximity ya, sama-sama sensor. Ini dua sensor yang sejenis, yaitu sensor discrete atau digital. Dia mendeteksi keberadaan suatu benda atau objek. Kalau misalkan dia mendeteksi suatu benda berarti dia kondisinya 1. Kalau tidak mendeteksi berarti kondisinya 0. Contoh komponen output digital. Yang pertama ini ada lampu pilot nih. Lampu pilot ini kondisi 0-nya tidak menyala atau off. Sedangkan kondisi 1-nya dia on. Lampunya nyala. Ada silinder pneumatik. Ya, maju dan mundur. 1 dan 0-nya maju dan mundur. Kemudian buzzer. Ya, buzzer bersuara atau tidak bersuara, nyala atau mati. Yang selanjutnya ini ada I/O analog. Modul analog ini disebut modul continue. Ya, analog I/O ini mengacu pada sinyal yang memiliki rentang nilai yang jauh lebih besar daripada hanya 1 atau 0. Jadi dia ada rentang skala nilainya, tidak hanya 2 nilai aja, 1 atau 0. Misalnya sinyal analog dapat menghasilkan tegangan di mana saja dalam kisaran 0 sampai 10. Ada rentang nilai 0 sampai 10.
Nah, sinyal dapat berupa 2 volt, 3 volt, 8,5 volt, dan lain-lain. Selain tegangan, sinyal analog bisa berupa arus, yaitu 4-20 mA. Contohnya sinyal analog ini misal pada besaran cahaya, variabel. Kalau pada diskrit tadi hanya lampunya hanya mati dan nyala saja kategorinya. Sedangkan kalau misalkan analog ya, dia intensitas cahaya diubah-ubah. Nah, cahaya akan menjadi lebih redup atau lebih terang. Nah, ini analog. Dari mati kemudian redup, terang, redup lagi ke mati. Nah, ini ada rentang nilainya. Tidak hanya 2 saja. Nah, contoh komponen input analog. Ada sensor suara, tergantung dari desibelnya atau suara, kebisingan suaranya. Kemudian ada sensor suhu, berdasarkan suhu ya. Suhu itu ada skalanya, 0 derajat, 1 derajat, nah, maksimalnya berapa derajat. Contoh komponen output analog, ada heater atau pemanas, kemudian di sini ada motor.